Firman Tuhan diambil dari Lukas 8 ayat 40 sampai 56. Dengarlah firman Tuhan. Ketika Yesus kembali, orang banyak menyambut dia sebab mereka semua menanti-nantikan dia. Maka datanglah seorang yang bernama Yairus. Ia adalah kepala rumah ibadat. Sambil tersungkur di depan kaki Yesus, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Karena anaknya perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Dalam perjalanan ke situ, Yesus didesak-desak orang banyak. Adalah seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita pendarahan dan yang tidak berhasil disembuhkan oleh siapapun. Ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Lalu kata Yesus, "Siapa yang menjamah aku?" Dan karena tidak ada yang mengakuinya, berkatalah Petrus, "Guru, orang banyak mengerumuni dan mendesak engkau." Tetapi Yesus berkata, "Ada seorang yang menjamah aku, sebab aku merasa ada kuasa keluar dari diriku." Ketika perempuan itu melihat bahwa perbuatannya itu ketahuan, ia datang dengan gemetar, tersungkur di depannya dan menceritakan kepada orang banyak apa sebabnya ia menjamah dia, dan bahwa ia seketika itu juga menjadi sembuh. Maka katanya kepada perempuan itu, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat." Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru." Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja, dan anakmu akan selamat." Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, "Jangan menangis, ia tidak mati, tetapi tidur." Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru katanya, "Hai anak, bangunlah." Maka kembalilah roh anak itu dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Dan takjublah orang tua anak itu, tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi itu. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih untuk Saudari Mei yang sudah membaca ayat perikop khotbah hari ini, juga untuk Saudara Mike dan tim musik yang sudah memimpin dalam liturgi dan puji-pujian kita. Shalom sekali lagi saudara, selamat pagi, dan kita akan segera masuk di dalam pemberitaan firman hari ini. Saudara, kita sudah memasuki kisah ketiga atau kisah yang terakhir dari 3 kisah mujizat Yesus yang secara berturut-turut dicatat oleh Lukas dalam pasal 8 ayat 22 sampai 56 ini. Jadi kalau kita perhatikan, sebelum Yesus mengutus ke-12 muridnya di pasal 9 nanti yang akan kita pelajari minggu depan, Yesus mempersiapkan mereka dan melakukan 4 mujizat ini yang melaluinya para murid dapat menjadi lebih yakin bahwa memang Yesus itu adalah Mesias, dia adalah Tuhan yang berotoritas atas segala sesuatu. Mereka perlu diyakini akan hal ini sebelum mereka nanti akan diutus Yesus pergi memberitakan kerajaan Allah. Nah, kalau sedikit kita flashback, jadi mukjizat yang pertama, kalau saudara ingat 2 minggu yang lalu, yaitu kisah Yesus menghardik angin ribut atau tofan yang melanda perahu di mana ia dan murid-muridnya ada dalam perahu tersebut. Kisah ini menunjukkan bahwa Yesus adalah Tuhan yang memiliki kuasa dan otoritas atas alam. Lalu mukjizat yang kedua di minggu lalu, yaitu kisah Yesus mengusir setan-setan dan roh-roh jahat yang merasuki seorang pemuda di Gerasa. Kisah ini menunjukkan kuasa dan otoritas Yesus atas setan-setan dan kuasa jahat. Nah, hari ini saudara, kita akan masuk di dalam kisah yang ketiga. Sedikit berbeda dari kisah-kisah sebelumnya yang hanya berisi 1 perbuatan mujizat, di kisah ini Yesus melakukan 2 mujizat sekaligus, yaitu menyembuhkan seorang perempuan yang sakit keras pendarahan selama 12 tahun dan membangkitkan seorang anak perempuan yang juga berusia 12 tahun dari kematiannya. Nah, mujizat-mujizat ini saudara, ini menunjukkan kuasa dan otoritas Yesus atas sakit penyakit bahkan yang kronis dan atas kematian. Nah, seperti tadi sudah dibacakan, jelas
Dua mujizat yang terjadi itu menunjukkan kaitan antara iman kepercayaan kepada Yesus dengan mujizat yang dialami oleh anak perempuan Yairus dan perempuan yang sakit pendarahan itu. Mereka berdua memiliki iman percaya bahwa Yesus memiliki kuasa yang sanggup menyembuhkan sakit penyakitnya, dan mereka berdua sama-sama mengalami kuasa mujizat Yesus. Nah, pertanyaannya sekarang saudara, seperti apa kaitan antara iman dengan mujizat Yesus itu? Apakah iman adalah syarat untuk terjadinya sebuah mujizat? Syarat untuk terjadinya kuasa pertolongan Tuhan dalam hidup kita? Atau sebaliknya, tidak dibutuhkan iman untuk dapat terjadinya sebuah mujizat, kuasa pertolongan Tuhan dalam hidup kita? Jika kita jawab butuh iman untuk terjadinya sebuah mujizat, maka pertanyaan selanjutnya, iman seperti apa yang dibutuhkan itu? Jika kita jawab tidak dibutuhkan iman untuk terjadinya mujizat, toh Allah sudah menetapkan segala sesuatu terjadi sesuai dengan kehendaknya, lalu mengapa dalam dua peristiwa mujizat ini Yesus bicara tentang iman? Karena itu saudara, mari kita sama-sama mempelajari hal ini melalui perikop yang tadi sudah dibacakan. Namun sebelumnya, mari kita sekali lagi tundukkan kepala, kita minta pimpinan Roh Kudus dalam pemberitaan firman. Bapa di dalam surga, kami bersyukur kalau hari ini kami boleh kembali belajar kebenaran firman-Mu. Kami tahu tidak pernah sebuah kebetulan kalau kami mendengar kebenaran firman Tuhan disampaikan. Karena itu kami mohon kiranya Roh Kudus menolong setiap kami, baik hamba-Mu yang akan menyampaikan maupun setiap kami yang mendengarnya, supaya kami boleh mengalami kuasa dari firman Tuhan ini di dalam hidup kami yang mengubahkan hidup kami keseluruhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah saudara, ada 3 poin khotbah hari ini. Poinnya singkat saja. Hidup yang beriman kepada Yesus adalah hidup yang pertama, tetap percaya saat dalam pergumulan. Yang kedua, hidup yang beriman kepada Yesus adalah hidup yang mengalami kuasa Allah. Dan yang ketiga, hidup yang beriman kepada Yesus adalah hidup yang memiliki kepastian akan kebangkitan di akhir zaman. Mari kita akan masuk ke poin yang pertama. Hidup yang beriman kepada Yesus adalah hidup yang tetap percaya saat dalam pergumulan. Saudara, salah satu kebajikan dalam iman Kristen yang terkadang sulit untuk kita praktekkan, paling tidak dalam hidup saya, dalam kehidupan sehari-hari, ada sikap hati untuk tetap percaya bahwa Allah pasti menolong kita ketika realita hidup yang kita hadapi dan jalani ini penuh dengan masalah dan penderitaan. Ketika situasi hidup kita menjadi begitu sulit, maka hal untuk menetapkan hati tetap percaya kepada Allah itu menjadi sesuatu yang lebih mudah untuk kita katakan daripada kita lakukan. Ketika pergumulan yang kita alami itu sudah bertahun-tahun lamanya tanpa ada sedikit pun titik terang kapan itu akan selesai, maka akan lebih mudah untuk kita meragukan Allah daripada tetap mempercayai Dia. Nah saudara, 2 orang yang mengalami mujizat Yesus dalam kisah di perikop ini adalah orang-orang yang memiliki masalah hidup yang sangat berat. Namun kita lihat, mereka berdua tetap memiliki iman percaya kepada Yesus di tengah-tengah kondisi hidup mereka yang sangat berat itu. Mari kita akan lihat ayat-ayatnya saudara. Kita lihat orang yang pertama, Yairus. Siapa Yairus ini? Ayat 41 mengatakan siapa dia. Di ayat 41 dikatakan Yairus adalah seorang kepala rumah ibadat. Seorang kepala rumah ibadat adalah seorang yang religius, yang terpandang di masyarakat, yang dikenal sebagai seorang yang saleh dan takut akan Allah. Dia punya status tertentu secara sosial, secara spiritual. Mungkin dia seperti seorang penatua atau ruling elder dari gereja Presbyterian saat ini. Nah, apa masalah dalam hidup Yairus saudara? Di ayat 42 dikatakan anaknya yang perempuan yang satu-satunya yang berumur kira-kira 12 tahun hampir mati. Usia 12 tahun saudara pada saat itu adalah usia di mana seseorang sudah dianggap cukup dewasa dan boleh memasuki pernikahan. Artinya anaknya Yairus itu sudah tahap di mana sebentar lagi dia akan masuk ke tahap kehidupan yang baru, namun justru dikatakan ia sakit sampai hampir mati. Dan ia adalah anak satu-satunya dari Yairus. Bisa dibayangkan seperti apa sedihnya Yairus karena masalah sakit anaknya itu.
Mungkin kalau dia berpikir kalau misalnya penyakit itu bisa dialihkan, maka ia pasti akan bersedia dirinya yang mengalami sakit itu asal anaknya bisa sembuh. Sebagai ayah dari perempuan itu, ia pasti lebih menderita dibandingkan anaknya. Nah, sekarang kita lihat orang yang kedua, saudara. Tidak disebutkan namanya, tapi hanya gendernya, yaitu dia seorang perempuan. Apa masalah dalam hidup perempuan itu? Di ayat 43 dikatakan, ia sudah 12 tahun menderita pendarahan. Dan apa artinya, saudara, seorang yang sakit seperti itu di zaman itu? Menurut hukum Musa, perempuan yang memiliki sakit seperti ini dianggap sebagai seorang yang tidak bersih, tidak diizinkan untuk masuk ke dalam tempat ibadah atau bait Allah, tidak boleh ikut berpartisipasi dalam ibadah yang dilakukan bersama-sama orang Yahudi lainnya. Dan yang paling menyedihkan, orang yang sakit seperti ini tidak boleh menyentuh orang lain, karena orang yang disentuh itu akan juga menjadi tercemar karena penyakit tersebut. Dan Injil Markus dengan lebih detail menjelaskan kondisi perempuan itu. Dikatakan di dalam Markus 5 ayat 25 sampai 26, dikatakan ia, yaitu perempuan itu, telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya, namun sama sekali tidak ada faedahnya, malah sebaliknya keadaannya makin memburuk. Jadi perempuan ini, saudara, mengalami penderitaan dari seluruh aspek hidupnya. Secara sosial, secara fisik, mental, spiritual, finansial, material, seluruh usaha dikatakan Markus sudah dilakukan untuk dapat sembuh. Semua tabib sudah dikunjunginya, seluruh harta bendanya sudah habis untuk biaya pengobatannya. Ia begitu ingin sembuh, tapi tidak ada orang yang dapat menyembuhkannya. Nah, kita lihat di sini, saudara, profil dari kedua orang ini itu sangat kontras. Yang satu Yairus, seorang kepala rumah ibadat. Yang satu, perempuan ini tidak boleh masuk rumah ibadat. Yang satu Yairus, seorang yang terpandang dan dihormati masyarakat, status sosialnya baik. Yang satu terisolasi, dianggap rendah oleh masyarakat karena penyakitnya itu. Yang satu dianggap sebagai simbol dari kesalehan, Yairus. Perempuan ini satunya simbol dari kecemaran. Tetapi ada kesamaan, saudara, di antara keduanya, yaitu sama-sama memiliki masalah yang sangat berat yang membuat mereka hidup dalam penderitaan yang berat, sama-sama tidak memiliki jalan keluar dari pergumulan tersebut. Seorang pemimpin agama seperti Yairus maupun seorang perempuan yang tidak dikenal ini, dua-duanya ada dalam situasi yang sama. Namun, saudara, kita lihat dalam kondisi seperti ini pun mereka tidak kehilangan kepercayaan mereka kepada Yesus. Apa buktinya, saudara? Kita bisa lihat dari sikap mereka waktu mereka tahu Yesus datang ke kota itu. Mari kita lihat masing-masing. Di ayat 41b dikatakan, sambil tersungkur di depan kaki Yesus, si Yairus ini, ia memohon kepadanya supaya Yesus datang ke rumahnya. Dan untuk lebih jelas saya akan merujuk lagi kepada apa yang ditulis Markus. Di Markus 5 dikatakan, ketika Yairus melihat Yesus, tersungkurlah ia di depan kakinya dan memohon dengan sangat kepadanya, anakku perempuan sedang sakit, hampir mati, datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya, supaya ia selamat dan tetap hidup. Kata supaya di sini berarti Yairus sangat percaya bahwa kalau Yesus lakukan hal itu, menumpangkan tangannya atas anak perempuannya itu, maka itulah cara satu-satunya bagaimana anak perempuan itu jadi sembuh. Kesembuhan itu Yairus percaya bahwa pasti terjadi kalau Yesus tumpangkan tangan atas anak perempuannya. Di sini, saudara, ini satu permintaan yang sekaligus menunjukkan satu keyakinan penuh Yairus terhadap kuasa Yesus. Jelas Yairus memang sangat sedih dengan kondisi anaknya yang hampir mati itu. Tetapi dari sikapnya ini kita bisa lihat iman percayanya kepada Yesus tidak berkurang karena kondisi anaknya sudah tidak ada harapan itu lagi. Ia tidak hanya menunggu, mudah-mudahan Yesus lewat depan rumahku baru aku minta pertolongan, tetapi secara khusus dicatat Lukas, ia datang menemui Yesus. Ia memohon dengan sangat kepada Yesus untuk menolongnya. Artinya ia masih sangat berharap dan sangat percaya Yesus sanggup dan akan menolongnya. Lalu bagaimana, saudara, dengan perempuan yang pendarahan itu?
Sekali lagi saya merujuk pada Injil Markus pasal 5 yang dengan lebih jelas mengatakan bahwa dia, yaitu perempuan itu, begitu mendengar berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Kita lihat juga di sini berarti saudara, perempuan itu sangat percaya akan kuasa Yesus. Dia berusaha keras agar dapat menyentuh jubah Yesus karena ia tetap percaya Yesus sanggup memulihkan dirinya dari penyakitnya. 12 tahun hidup dalam penderitaan yang sangat berat tidak menyurutkan iman percayanya, keyakinannya akan kuasa Yesus yang dapat menyembuhkan dia dari sakit penyakitnya. Sakit yang dideritanya itu saudara tidak menghilangkan sedikit pun keyakinan dan pengharapannya akan pertolongan dari kuasa Yesus. Nah saudara, kisah ini membawa kita kepada perenungan. Seperti apa kondisi hidup masing-masing saudara saat ini? Apakah saudara sudah sampai di titik di mana saudara merasa skeptis, pasrah saja mau gimana lagi? Sudah di tahap mau menyerah, marah atau kecewa dengan kondisi yang saudara sedang alami? Sudah sampai di titik di mana saudara merasa hidup ini tidak adil? Atau bahkan sampai merasa Tuhan ingin saya menderita sepanjang umur hidup saya, yaitu itu titik di mana kita mulai mencurigai Allah sedang berbuat jahat kepada kita. Entah itu pergumulan dalam hal keuangan, kesehatan, karir, pekerjaan, usaha, relasi, kehidupan keluarga, masa depan dan seterusnya. Apakah itu sudah sampai di titik di mana saudara kehilangan keyakinan bahwa Allah dapat dan akan menolong saudara? Jika itu saudara yang saudara sedang alami, tanpa bermaksud meremehkan atau memandang kecil pergumulan yang saudara sedang alami saat ini, hari ini kita kembali diingatkan. Seperti Yairus dan perempuan yang sakit pendarahan itu, pergumulannya sangat berat, tetapi tidak kehilangan keyakinan akan kuasa Yesus. Dan kiranya setiap kita juga tetap meyakini dan tetap berpengharapan akan ada pertolongan dari Allah di tengah-tengah beratnya pergumulan hidup yang harus kita jalani. Seperti perempuan yang pendarahan itu, dia dikatakan tadi sudah kehilangan segala yang dia miliki, tetapi tidak kehilangan satu hal yang sangat penting untuk tetap dia miliki dalam kondisi itu, yaitu iman percayanya kepada Yesus. Kiranya kita pun demikian. Seberat apapun situasi hidup kita, kita tetap tidak kehilangan satu hal yang terpenting dalam hidup iman kita, yaitu kepercayaan dan pengharapan kita kepada Allah. Nah saudara, dalam bagian selanjutnya dari kisah ini kita akan melihat bahwa iman kepercayaan yang dimiliki Yairus dan perempuan pendarahan itu adalah hal yang tidak sia-sia. Masing-masing mereka dalam cara yang berbeda mengalami kuasa Yesus yang memulihkan hidup mereka. Seperti apa kesembuhan yang terjadi itu? Kita masuk ke poin yang kedua. Hidup yang beriman kepada Yesus adalah hidup yang mengalami kuasa Allah. Nah saudara, sebelum saya masuk ke poin 2 ini, saya rasa kita perlu menyamakan persepsi dulu tentang kalimat di poin 2 ini supaya tidak terjadi kesalahpahaman tentang apa yang saya maksudkan waktu saya mengatakan hidup yang beriman kepada Yesus adalah hidup yang mengalami kuasa Allah. Waktu saya katakan demikian, maka ada dua hal yang tidak saya maksudkan dengan kalimat ini. Yang pertama, ini bukan berarti semua orang Kristen yang sakit itu pasti akan mengalami mujizat kesembuhan. Saya tidak maksud mengatakan demikian. Dan hal yang kedua yang tidak saya maksudkan dengan kalimat ini yaitu bahwa ini bukan berarti iman kita yang menjadi faktor penentunya. Kalau kita punya iman, maka kuasa mujizat Yesus pasti akan terjadi dalam hidup kita. Dan sebaliknya, kalau sampai tidak terjadi mujizat atau kuasa Yesus, artinya kita tidak atau kurang punya iman. Bukan itu yang saya maksudkan di sini saudara. Tapi yang saya maksudkan di sini waktu saya katakan poin 2 ini, hidup yang beriman pada Yesus adalah hidup yang mengalami kuasa Allah. Ada hal yang saya maksudkan di sini. Yang pertama, bahwa Allah menghendaki kita untuk memiliki iman kepada Dia, mempercayai Dia, dan bahwa Allah bekerja menyatakan kuasanya, pertolongannya, mujizatnya dalam hidup kita berdasarkan hikmat dan kedaulatan kehendaknya semata. Namun kuasanya bekerja menggunakan iman kita, bersama-sama dengan iman kita, tidak tergantung pada iman kita, tapi tidak terlepas dari iman kita. Artinya
iman kita bekerja bergandengan dengan kuasa Allah. Dan yang ketiga yang saya maksudkan dalam kalimat ini, bahwa Allah bekerja menyatakan kuasanya, pertolongannya dalam hidup kita itu sesuai cara dan waktu yang Allah kehendaki, bukan berdasarkan cara dan waktu kita. Dan tiga kebenaran ini saudara dapat kita lihat dalam bagian kedua dari kisah ini, yaitu bagaimana masing-masing mereka menerima kesembuhan yang Yesus lakukan. Mari kita lihat ayat-ayatnya. Yang pertama saudara, perempuan yang pendarahan itu, bagaimana ia menerima kesembuhannya? Di ayat 44 dikatakan, ia maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubah Yesus, dan seketika itu juga berhentilah pendarahannya. Hari kesembuhan dirinya itu saudara terjadi setelah 12 tahun ia menderita karena sakitnya. Bicara soal waktu kapan kesembuhan itu terjadi, dia bisa mengusahakan kesembuhan itu selama 12 tahun. Namun kesembuhan itu baru terjadi setelah dia menjamah jubah Yesus. Waktunya Allah yang menentukan kapan kesembuhan itu terjadi. Dan caranya juga Allah yang menentukan bagaimana itu terjadi. Bukan lewat tabib, bukan lewat obat-obat yang dia terima, tetapi lewat kuasa Yesus yang mengalir dari tubuh Yesus waktu perempuan itu menjamah jubah Yesus. Lalu orang yang kedua saudara, anak perempuan Yairus. Bagaimana ia menerima kesembuhannya? Di ayat 49 dikatakan, ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari kepala rumah ibadat itu dan berkata, anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusahkan guru. Mungkin dalam hati Yairus saat itu saudara, kalau saya jadi Yairus, saya akan merasa sedih mendengar kabar buruk itu, merasa menyesal dan kecewa kenapa Yesus harus berlambat-lambat datang ke rumahnya. Saya akan kesal kepada orang banyak itu yang mengerumuni Yesus, yang menghambat jalan Yesus, yang membuat Yesus jadi terlambat. Apalagi kepada perempuan itu yang membuat Yesus tertahan harus bicara dengan dia, sehingga akhirnya anaknya tidak tertolong lagi. Dan tapi kita lihat di sini, Yesus yang mendengar kabar itu di ayat 50 dikatakan Yesus langsung menenangkan hati Yairus dengan berkata, jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat. Dan Yesus kemudian membangkitkan anak perempuan Yairus yang sudah mati itu sesuai dengan yang dia katakan kepada Yairus di ayat 54 dan 55. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru, hai anak, bangunlah. Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Bicara soal waktu terjadinya mujizat itu, yang Yairus kendaki adalah saat anaknya masih hidup. Tetapi Yesus mau tunggu sampai anaknya itu mati. Dan bicara soal cara terjadinya mujizat itu, Yairus kendaki itu terjadinya pada saat kesembuhan dari penyakit anaknya itu. Tapi Yesus mau menyembuhkannya dengan membangkitkan anak itu dari kematiannya. Yesus memang menyembuhkan saudara anak perempuan Yairus itu. Setelah anak itu bangkit, ia tentu sudah sembuh dari penyakitnya. Tetapi Yesus menghendaki anak itu harus mati terlebih dahulu, baru kemudian ia bangkitkan. Dengan cara ini Yesus sekaligus menyatakan bahwa dia adalah Allah yang memiliki kuasa dan otoritas atas penyakit yang tidak bisa sembuh, sekaligus atas kematian. Jadi di sini jelas saudara, satu kebenaran, Allah yang menentukan waktu dan cara bagaimana ia menyatakan kuasa dan mujizat pertolongannya di dalam hidup kita. Bagaimana ia menolong dalam pergumulan hidup kita. Mungkin terkadang perlu waktu yang lama, seperti perempuan pendarahan itu perlu 12 tahun menunggu baru alami pertolongan Yesus. Atau terkadang dengan cara yang di luar nalar kita. Seperti Yairus harus dengar kabar dulu, kabar buruk itu, mengalami peristiwa menyakitkan dulu, anaknya mati sebelum mengalami pertolongan Yesus. Saudara, ini satu sisi dari kuasa dan pertolongan Allah dalam hidup kita. Allah yang menentukan cara dan waktunya berdasarkan hikmat dan kedaulatannya. Namun ada sisi lain saudara terkait dengan kuasa pertolongan Allah itu, yaitu tentang iman kita. Seperti apa peran dan kontribusi dari iman kita dengan terjadinya kuasa dan pertolongan Allah itu
Seperti pertanyaan yang tadi saya sampaikan di awal. Bagaimana dua sisi ini bisa berjalan, saudara? Kedaulatan kehendak Allah menentukan cara dan waktu menolong kita dengan iman kita sendiri. Dan di sini saudara sering terjadi ketidakseimbangan dari keduanya. Ada sebagian orang Kristen berpikir iman dalam dirinya lah yang menentukan terjadi atau tidak terjadinya mujizat dan pertolongan Allah itu. Kalau itu terjadi, artinya ia punya iman. Kalau itu tidak terjadi, artinya ia kurang iman. Sebagian lagi orang Kristen, saudara, berpikir bahwa beriman berarti dapat mengklaim, memaksa, mengatur, mendikte Allah untuk bekerja sesuai dengan apa yang ia inginkan dan doakan, bukan berdasarkan cara dan waktu Allah. Dan sebagian lagi, saudara, berpikir iman yang sungguh-sungguh mengharapkan dan mempercayai kuasa Allah itu bukanlah hal yang penting untuk kita miliki. Toh Allah juga akan melakukan apa yang Dia kehendaki. Nah, dari kisah mujizat ini, saudara, yang dialami oleh perempuan yang sakit pendarahan dan anak perempuan Yairus ini, kita dapat belajar apa artinya beriman kepada Allah dan betapa penting memiliki iman pada waktu kita mengharapkan kuasa Allah itu terjadi dalam hidup kita. Memang Yesuslah dalam kedaulatan yang menetapkan kapan dan bagaimana kesembuhan itu dialami oleh perempuan yang sakit pendarahan itu. Namun, saudara, Yesus sendiri katakan kepada perempuan itu di ayat 48 tadi, "Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Jelas kuasa Yesus yang menyembuhkan perempuan itu, tetapi Yesus tidak mengatakan kepada perempuan itu, "Hai anakku, kuasaku telah menyelamatkan engkau." Tapi Yesus katakan pada perempuan itu, "Imanmu telah menyelamatkan engkau." Ada peran iman dari perempuan itu dalam terjadinya kesembuhan tersebut, dalam terjadinya pertolongan Allah itu. Dan hal yang sama dengan Yairus, saudara. Memang Yesuslah dalam kedaulatannya menetapkan kapan dan bagaimana kesembuhan dialami oleh anak perempuan Yairus. Namun kita lihat, Yesus juga sendiri katakan kepada Yairus di ayat 50 tadi, "Jangan takut, percaya saja." Bisa dikatakan, jangan takut, beriman saja dan anakmu akan selamat. Yesus tidak berkata kepada Yairus, "Jangan takut Yairus, kuasaku akan menyelamatkan anakmu." Tetapi Yesus katakan, "Jangan takut, percaya saja, beriman saja." Artinya, saudara, sama seperti kesembuhan dari perempuan yang pendarahan itu yang dikatakan Yesus karena imannya, demikian juga dengan Yairus. Ada peran iman dari Yairus dalam terjadinya kebangkitan anaknya yang sudah mati itu, dalam terjadinya pertolongan Allah di dalam hidupnya. Jadi jelas, saudara, di sini kebenaran tentang iman dan hidup yang mengalami kuasa Allah. Allah bekerja berdasarkan hikmat dan kedaulatan kehendaknya sendiri, tetapi pada saat yang sama Allah menghendaki kita untuk memiliki iman yang teguh, bahwa Ia akan bekerja menggunakan iman kita itu bersama-sama dengan iman kita itu. Nah, saudara, waktu saya menulis khotbah ini, khususnya di poin doa ini, saudara, saya langsung merefleksikannya dengan hidup saya pribadi. Ada satu hal yang saya sangat rindukan, saya harapkan, saya doakan, saya usahakan, mohon betul-betul kepada Allah agar Dia memberikannya, tapi belum Allah berikan sampai hari ini. Dan dalam perjalanan ini, saudara, terkadang saya merasa ragu, apakah Allah akan mengabulkan apa yang saya inginkan ini. Dan keraguan itu membuat saya menjadi tidak sungguh-sungguh mengimani bahwa Allah akan memberikan apa yang saya harapkan itu sesuai dengan waktu dan caranya. Akhirnya, saudara, saya jadi cenderung masuk ke satu ekstrim yang salah tentang iman. Tentu saya tidak mengatur Allah, tidak mengklaim Allah, tidak memaksa Allah, apalagi mendikte Allah untuk memberikan apa yang saya rindukan itu. Sebagai orang reform, kita tahu kita tidak boleh melakukan hal itu. Kedaulatan Allah tidak boleh dan tidak bisa diganggu-gugat. Tetapi, saudara, saya bergerak ke sisi yang lain. Saya menganggap iman saya atas dikabulkannya permohonan saya itu tidak terlalu penting di hadapan Allah. Saya kadang berpikir bahwa Allah itu tidak terlalu menghendaki saya untuk beriman sungguh-sungguh untuk soal ini. Dan dampaknya, saya jadi lebih sungguh-sungguh mengupayakan untuk mendapatkannya
daripada saya bersungguh-sungguh mengimaninya dari Allah. Dan saya bersyukur perenungan dari perikop hari ini waktu saya siapkan ini secara khusus mengingatkan diri saya lagi akan pentingnya iman yang harus kita miliki waktu kita mengharapkan kuasa pertolongan Allah dalam hidup kita. Tentu sekali lagi saudara, menjaga keseimbangan iman yang sehat dalam hal ini itu terkadang tidak mudah. Di satu sisi kita harus menghindari praktek iman yang salah yang seperti dilakukan oleh Word of Faith Movement itu. Katakan dan klaim saja maka kamu pasti menerimanya. Ini adalah ajaran yang tidak alkitabiah dan akan membawa kita pada hidup iman Kristen yang tidak sehat. Tapi di sisi yang lain, kita harus menghindari pemikiran bahwa kesungguhan iman kita itu tidak penting pada waktu kita memohon agar Allah mengabulkan permintaan kita. Nah saudara, apakah ada saudara di sini yang sedang dalam kondisi seperti saya? Saudara sedang sangat menginginkan satu hal yang baik dalam hidup saudara, atau dalam hidup seseorang yang terkait dengan hidup saudara itu, atau saudara sedang mengharapkan untuk mendapatkan sesuatu yang saudara sangat rindukan, atau saudara sedang mengharapkan pertolongan dari Allah, kelepasan dari Allah dalam masalah dan pergumulan berat yang sudah cukup lama saudara jalani. Jika saudara sedang seperti itu, maka ingatlah akan kebenaran yang tadi sudah kita sama-sama pelajari, kebenaran tentang iman. Allah bekerja berdasarkan hikmat dan kedaulatan kehendaknya sendiri, tetapi pada saat yang sama Allah menghendaki kita untuk memiliki iman, dan Ia akan bekerja menggunakan iman itu bersama-sama dengan iman kita itu. Artinya, waktu saudara sangat merindukan satu hal, pertolongan Allah, pemberian Allah, berkat Allah, upayakanlah hal itu dengan maksimal, imani dengan sepenuhnya, mohonkan kepada Allah dengan sesungguh-sungguhnya, serahkan pada waktu dan cara Allah mengabulkannya, dan kiranya Allah menyatakan kuasanya memberikan kepada kita apa yang sangat kita mohonkan dari Dia itu. Nah saudara, membaca kisah mujizat-mujizat yang dilakukan Yesus ini tentu jelas membuktikan satu kebenaran tanpa bisa terbantahkan, bahwa tidak ada satupun manusia di dunia ini yang dapat melakukan seperti yang Yesus lakukan. Yesus jauh lebih besar dari para nabi-nabi di perjanjian lama. Yesus jauh lebih besar dari siapapun manusia yang pernah hidup di dunia ini di segala zaman dan tempat. Kuasa dan otoritas Yesus membuktikan bahwa Yesus bukan sekedar seorang pemimpin agama. Yesus bukan sekedar seorang guru dan teladan moral yang baik. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat, Mesias bagi dunia ini. Namun ada satu hal lain saudara, yang juga adalah dampak dari hidup yang beriman kepada Yesus, yang tidak kalah pentingnya untuk kita miliki selain dari mengalami kuasa dan pertolongan Allah dalam hidup kita. Apa itu? Kita masuk ke poin yang ketiga yang terakhir. Hidup yang beriman kepada Yesus adalah hidup yang memiliki kepastian akan kebangkitan di akhir zaman. Nah saudara, kedua hal dalam kisah ini, penyakit yang sudah tidak bisa diobati dan kematian, itu adalah dua masalah yang tidak dapat ditemukan solusinya. Dua masalah yang tidak memiliki jalan keluar. Dua masalah yang ditakuti oleh setiap manusia pada umumnya, menjadi momok yang menakutkan dalam hidup manusia, seperti tadi yang disampaikan di dalam liturgi. Jadi bisa dikatakan saudara, dua kondisi itu ada dua kondisi dalam hidup manusia yang menunjukkan betapa lemahnya manusia, betapa terbatasnya manusia, betapa rentannya hidup manusia. Siapapun juga manusia itu, sehebat, sekaya, sepintar, sepuas apapun, dia akan tunduk pada dua kondisi itu. Memiliki penyakit yang tidak bisa disembuhkan dan kematian. Hanya ada satu manusia yang dapat menundukkannya, mengalahkan dua kondisi itu, yaitu Yesus Kristus. Dan Yesus membuktikannya dengan kesembuhan yang dialami, kebangkitan yang dialami oleh anak perempuan dari Yairus. Namun saudara, tadi kita sudah baca, bangkitnya anak perempuan Yairus itu memang dapat memberikan kita satu fakta bahwa Yesus benar-benar berotoritas atas kematian. Tetapi itu seperti tidak ada kaitan langsung dengan hidup kita saat ini. Namun apa yang kemudian Yesus lakukan selanjutnya jauh lebih besar dari mujizat bangkitnya anak perempuan Yairus tersebut, dan itu sangat berdampak dengan hidup kita. Peristiwa apa itu saudara? Peristiwa kebangkitan Yesus.
Yesus yang harus mati karena menanggung dosa-dosa kita di tubuhnya di kayu salib untuk menggantikan kita. Dia tidak tinggal terus dalam kematiannya itu, tetapi dia bangkit di hari yang ketiga. Dan kebangkitannya itu, saudara, bukan hanya menunjukkan bahwa kuasa maut telah dikalahkannya, bukan hanya membuktikan bahwa ia telah menang atas kuasa maut, bukan hanya memberikan harapan bagi kebangkitan tubuh kita kelak, tetapi menjadi satu kesaksian bahwa iman kepada Yesus adalah iman yang menyelamatkan, dan bahwa tidak sia-sia percaya kepada Yesus. Itu yang dikatakan Paulus di dalam surat 1 Korintus 15 ayat 17. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Dan di ayat 19-nya Paulus menambahkan, jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Artinya, saudara, sebagai orang yang percaya kepada Kristus, kita semua sebagai orang-orang Kristen, adalah hal yang baik jika kita dapat mengalami kuasa pertolongan Allah dalam badai kehidupan yang kita alami. Adalah hal yang melegakan jika kita dapat mengalami kuasa Yesus yang melindungi dan melepaskan kita dari setan dan roh jahat. Dan adalah hal yang patut disyukuri, saudara, jika kita dapat mengalami kuasa mujizat Yesus yang menyembuhkan kita dari sakit penyakit yang kita alami. Namun, yang paling indah dari semuanya itu, saudara, adalah mengalami kuasa kebangkitan Kristus yang akan terjadi pada akhir zaman kelak, yang kemudian akan membawa kita hidup bersama-sama dengan Dia selamanya. Dan kita bisa yakin bahwa kita pasti akan mengalaminya, karena Yesus adalah Tuhan yang berotoritas mutlak di atas kematian. Ia sendiri sudah bangkit dari kematiannya. Dan karena Yesus adalah Tuhan yang berotoritas atas kematian, maka bagi kita yang beriman kepadanya, kematian itu bukanlah akhir yang menyedihkan dari hidup kita. Kematian bukanlah sesuatu yang kita akan masuki dengan ketakutan, tetapi kematian justru menjadi awal dari sukacita kekal yang kita akan nikmati bersama dengan Yesus selamanya. Kematian justru akan membawa kita masuk ke dalam hadiratnya di sorganya yang kekal. Karena itu Paulus dapat berkata dengan penuh keyakinan, bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Hanya mereka yang beriman kepada Yesus yang dapat mengatakan dan mengalami hal ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami datang kembali kepadamu. Kami bersyukur kalau kebenaran firman-Mu hari ini mengingatkan kami kembali semua bahwa kami adalah orang-orang yang tidak memiliki harapan sebelum kami berjumpa dengan Yesus. Kami adalah orang-orang yang tidak tahu apa yang ada di balik kematian itu. Tapi kami bersyukur melalui perikop yang hari ini kami pelajari bersama-sama. Kristus yang membangkitkan anak perempuan Yairus, Kristus sendiri yang juga bangkit dari kematiannya. Maka itu menjadi satu bukti, satu keyakinan bahwa bagi kami semua, sehingga kami tidak perlu takut menghadapi kematian. Karena Yesus Kristus adalah Tuhan yang berkuasa dan berotoritas atas kematian. Kami bersyukur atas kebenaran firman ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.